Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Sandi Dharma Chandra. Astunggal saat ini Sandi berada di Singaraja, Bali. Halo Singaraja, Sugro Ratu. Baiklah, sekarang Sandi berada di Gria Giri Adi Buddha, Bali Dwipa. Tepatnya di Tegal AC, Singaraja, Buleleng, Kabupaten, di Provinsi Bali tepatnya. Oke, bersama dengan beliau, Sugro Ratu, titian ngaturakan hormat dari Sandi Dharma Chandra kepada beliau Sri Pepasihnya Sri Begawan Resi Buddha Waisnawa Acarya Nanda. Pepasihnya panjang sekali pemirsa. Baiklah, itu titian ngaturakan nunas ilmu bahwasanya kan banyak pemirsa Sandi Dharma Chandra tentang pertanyaan dan permasalahan umat itu banyak sekali, dan titian juga sampun sering ke Grianity dari Ratu, kegiatan-kegiatan Ratu, dan titian juga nunas ilmu sarang Ratu agar bermanfaat bagi pemirsa Sandi Dharma Chandra. Nah ini Ratu, kan banyak di Bali khususnya di Hindu ya, mungkin juga ini juga bermanfaat buat umat Hindu yang di luar Bali juga tentang kelahiran, karena kelahiran itu kan nanti membawa karakter, rezeki, jodoh, bawa karmanya dan semuanya. Tapi kan ada yang menentukan otonan itu penanggalannya Santi masih bingung nih. Mungkin ada pertanyaan juga, sebenarnya kemarin tuh ada pertanyaan seperti ini Ratu. Kak Santi, saya ini lahir 3 Mei. Tanggal 3 Mei lahirnya jam 5 pagi atau subuh seperti itu. Nah, itu masuknya berarti tanggal berapa nih untuk pasnya, untuk menentukan. So berarti itu yang lunas ilmunya dulu. Ini saja itu. Iya. Buat pemirsa Sati Dharma, Ratu mungkin jelaskan sedikit, karena di Bali dan di Jawa, Paweton Bali dengan Paweton Jawa hampir sama Ratu. Karena apa juga yang ada di Bali juga bagian dari ilmu yang ada di Jawa. Dan Pawetonan hampir-hampir sama. Jadi kalau umpamanya seseorang lahir, hari Senin dia masuk rumah sakit umpamanya. Begitu dia sakit perutnya jam 9 malam, tapi lahirnya dia jam 1. Jam 1.01 dini hari. Ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, kurang dari jam 6. Kalau dalam konteks Pawetonan Bali dan Nusantara, dia termasuk di hari Senin itu juga. Di hari Senin juga, Tapi kalau dalam konteks nasional, kalau Masehi, jadi sudah masuk ke tanggal 4 ya. Hari Selasa berarti. Kalau umpamanya di rumah sakit dia lahir, umpamanya dia lahir di bidan, akte kelahiran pasti tanggal 4 ya. Pasti itu. Karena sudah jam 12. Jadi dalam Paweton Bali dan Paweton Kejawen itu belum. Sebelum dia jam 6 pagi dia masuk yang kemarin. Berarti untuk pergantian waktunya itu jam 6 pagi nih Ratu. Jam 6 pagi. Seperti contoh, umpamanya kita di Bali nyepi. Sebelum jam 6 sih nggak boleh aktivitas. Sebelum jam 6 pagi nggak boleh aktivitas, nggak boleh nyepi gitu. Biasanya di Bali kan kadang-kadang begitu lewat jam 12 orang sudah beraktivitas. Nggak boleh. Kalau dengan restu ya jam 6 pagi baru dia bisa melakukan aktivitas. Apa dengan Pawetonan? Apabila salah Pawetonan, banyak di Bali dan Jawa salah Pawetonan, karena begitu dia lahir hari Senin, jam 1, jam 12 kata sampai sebelum jam 6 dia sudah nggak sah. Akhirnya upacaranya juga berubah. Jadi dia Pawetonannya Selasa dan sebagainya Selasa. Ini mempengaruhi karakter manusia. Mempengaruhi karakter manusia bagaimana nih Ratu maksudnya? Sekian tahun dia mendapat ibaratnya lelaban atau upah-upahan ataupun ritual di hari Senin. Untuk saudara empatnya nih. Tapi dia dipakai di hari Selasa. Jadi kemarin sudah nyambung. Karena dewanya beda, harinya beda. Nah, itu terjadi sudah puluhan bahkan ratusan yang ada di Bali.
dan beberapa orang juga satu rubah energinya itu. Contoh kemarin ada beberapa orang yang datang dia bertanya, kok begini kehidupan anak saya, kok begini, puluhannya orang bertanya. Nah, artinya di kelahirannya bermasalah. Kelahirannya bermasalah. Contoh kemarin ada saudara dari Bandung di sini. Dia udah umurnya 32 tahun. Oh, 32. Tapi selama ini dia salah membayunya. Bukan membayu, udah otonnya salah. Dia kembali ke karakter bayinya. Kembali ya benar. Itu dia TK, dia manja sama ibunya. Jadi kemarin dia kerja di bank BNI, berarti sudah dalam manajer. Dia nggak bisa kerja. Dia kembali jiwanya seperti anak-anak. Manja di kamar saja. Itu orang tuanya bingung. Akhirnya dia mengakunya di salah satu misalnya kan dibenarkan sama orang tuanya. Kelahirannya waktunya. Akhirnya kalau sudah 32 tahun berjalan, bingung gimana nih tunggu waktunya berikutnya. Berarti 6 bulan lagi. Aku coba buktinya dulu dari tadi ya soal pelajaran di bawah tadi dong bicara itu dia biar di 6 bulan lagi dia baru bisa motorin dan membayar kembali. Nah baru majuran terjadi begitu lalu perubahan udah ada. Perubahannya yang kayak bayi yang di kamar tadi terus kembali seperti dewasa kembali ya dia sadar bisa bekerja lagi. Astaga, melakukan ritual kebanyakan otak dan sebagainya kata sehat. Tapi juga adik-adiknya kemarin kita begitu seperti itu. Makanya intinya hati-hati dalam pewotongan kita. Apalagi lahir di rumah sakit, di bidan yang yang di atas yang 12, hati-hati. Pasti waktunya itu daunnya tetap yang kemarin benar ya. Kalau itu sudah benar, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karakternya dia berjalan. Tapi kalau itu salah, kadang-kadang dia susah dapat pekerjaan, susah dapat jodoh, kadang-kadang sakit atau sebagainya itu yang terjadi. Itu sudah seperti itu. Ada ini sudah seperti dan itu terus. Berarti untuk tentang seperti ini berarti Ratu Sambut untuk analisis, untuk survei tentang karakter-karakter manusia. Nah, misal seperti ini Ratu, banyak juga yang saya ditemui, mereka itu lupa lahirnya, apalagi orang-orang zaman dahulu Ratu, apalagi orang tuanya atau kakeknya atau saudaranya sampun sede gitu kan, nggak ada yang ditanyakan ini kapan lahirnya, jam 00 atau jam 5 pagi atau memang jam 7 atau jam 6 pergantian waktunya, banyak yang tidak tahu. Nah terus yang kedua, misal di panti asuhan Ratu, anak-anak Hindu atau yang memang percaya dengan weton, mereka juga nggak tahu orang tuanya siapa, hari lahirnya kapan dan lain-lain. Lantas bagaimana untuk menentukan hidupnya? Di Bali begitu. Di Bali ini simpelnya di Bali. Pada saat pewotonnya tidak itu, ada dalam Mantar Warigodok, itu ada bisa ditemukan pewotongan. Caranya? Jadi dia dekat ini. Rumusnya berarti untuk menentukan. Kita cek, dan kemudian itu kita cek dengan karakternya sehari-hari nyambung nggak dengan hukum. Kalau dengan karakter sehari-hari udah nyambung 100%, nah itu. Sebagai acuannya. Jadi itu untuk mendapatkan yang itu ya, memang dari sastra kita sambungkan dari beliau kita tunang. Nah, puasa kan beliau. Tapi kalau beliau sudah bilang itu yang benar, kita coba dengan sastra yang nyambung ya. Berarti kalau untuk acara 6 bulan sekali itu kan otonan. Untuk membayu oton sendiri, manfaatnya sendiri itu apa Ratu? Apa cukup? Apakah tiap otonan harus membayu atau memang berapa kali untuk dalam manusianya gitu? Nah, itu jadi tergantung kondisi karakter manusia kan, dua kondisi bangsa sendiri. Kadang-kadang dari kelahiran mereka itu ada pemanggilan apa wangke, kedua ada kelahiran yang harus dibayu mulai itu lah. Harus gimana? Kalau dia memang kelahiran mereka sebelum dia umur 17 harus sudah dibagikan. Nanti kenapa? Itu ubah karakternya seseorang itu berubah. Kedua, maaf kadang-kadang bisa kena ibu. Bisa kena ibu dia kalau tidak dibantu. Tapi kalau dibaju sudah benar,
dengan sastra dan sesuai dengan aturan-aturannya Muhammad Yatahi. Iya. Banyak orang-orang meninggal di sekarang ini kan begitu tabrakan, umur muda, yes, itu pasti tapi karena orang tuanya nggak sadar, nah sendiri kan. Nah, bagaimana fungsi dari channel Santi Dharma Chandra untuk mewartakan kondisi agar lebih tahu, lebih aware keluarganya, anak saya mulai nggak ya, atau saya sendiri mulai, mungkin itu jadi pertanyaan dan bisa konsultasi ke Gria seperti itu. Nah, Ratu, kita jadi apa, Lunas bertanya lagi nih, ilmu sekali lagi. Bahasanya kalau untuk membayung otot berarti tergantung dari untuk kelahiran untuk manusianya sendiri. Nah, misal untuk sudah tahu nih, upakara apa sih prosesnya membayi oton itu bagaimana sih, Ratu? Prosesnya tergantung sang penguput. Sang penguput, apakah dia itu di pinggir, apakah di rumahnya sendiri, apakah yang membuat seorang sendiri, apapun yang diadakan oleh seorang mampu, terserah aja, itu keyakinan. Yang penting semua berjalan dengan sastra. Sastra itu penting ya, Ratu, dasarnya. Kenapa harus landasan sastra, Ratu? Karena semua kehidupan itu yang ada di balik dasar sastra. Orang lahir umpamanya Senin, Wage itu, oh ini sastranya, kehidupannya begini, kelahirannya begini, nanti begini, kan ada dari tertentukan. Berarti leluhur zaman dulu juga melakukan penelitian riset ya? Sangat canggih di mana dulu, karena panggilan sekarang. Cuma hanya riset itu benar. Makanya olahraganya begini sudah benar juga. Nah, jadi itu pakai acuan. Makanya pada saat membayi itu ada penebusan mukanya. Kalau dia penebusannya mukanya di udara itu kuburan itu? Dia ya. Oh gitu. Kalau dia penebusnya ada di bawah di pantai, bukan di pantai. Itu apabila dilakukan oleh seorang walake. Tapi kalau yang sudah itu selingkuh itu. Kopi tidak jelas. Ada tapi yang masih di rumahku diusahakan jangan seperti itu kan deh aturan berarti kalau dia memang penebusnya di ulun pangku di ulun sitet lakukan. Nah ini ada yang menarik ya, Datuk. Misalkan dari pemangku sama sulinggi kan pasti beda nih, dari walake atau ke wiku karena atau nanti untuk sulinggi sugre kan sampun meraga siwo sampun medikse medujate untuk pelajaran kedua. Perbedaan ketika otonan untuk pemuka agama dengan pemangku sama sulinggi apa dulu? Untuk perbedaan apa kalau caranya itu bagaimana? Itu tergantung fakta mereka. Jadi tergantung mereka dapat aturan-aturan dari nabinya atau begini lakukan saja. Yang penting tujuan dan niatnya benar. Ratu. Karena di Bali itu akan ada justru ada begini. Kayak begini, kayak tawanan begini, kayak kayaknya seperti begini itu semua sah-sah saja. Tujuan dan isi bantahan itu sama aturannya satu dan satu. Kalau untuk tadi kepo nih Ratu, kalau untuk selanjutnya untuk memeriksa kelahiran kembali setelah pemeriksaan, berarti yang dipakai itu hari pemeriksaan atau lahir yang dilahirkan ibu kandung? Yang dipakai ibu kandung. Itu yang membawa. Kalau lahiran pemeriksaan itu kelahiran kedua. Karena kita nggak bisa melupakan kelahiran yang pertama. Tapi kalau kita orang tulis 5 hari, tetap pakai kelahirannya. Yang pertama itu. Karena kelahiran yang kedua itu kan dia mencari uton, mencari hari baiknya. Tapi kalau kelahiran yang pertama nggak ada, kita mencari kelahiran ya itu dengan taruhannya. Pikiran di proses. Lalu yang untuk pemeriksaan di otonan juga tetap juga berarti ada otonan double berarti. Itu pas orang itu yang pemodalin. Modalin untuk beli dan sebagainya. Pakai modal. Bukan buatnya nanti kan udah buat umat karena seorang ini udah buat umat bukan untuk pribadi. Pribadi pakai asalnya kelahiran saja, tapi yang untuk kelahiran fisiknya ya pasti itu. Untuk sekalian untuk odalan. Kita umat pokoknya odalan ada apa gratis ya semua gratis.
Oh gitu. Jadi untuk sebagai wujud syukur juga untuk membahagiakan umat juga satu. Baiklah berarti untuk tips yang rangkum itu Ratu bahwasanya kalau untuk memberi oton penentuan hari lahir itu sangat penting sekali sebagai keselamatan manusia juga. Terus nanti diteliti juga oh ini ada meli atau enggak. Terus seperti apa. Misalnya nih Ratu ada anak yang memang meli dan terus mungkin tidak di otot atau cuek-cuek aja lah ya udahlah didoain aja udah cukup misal kayak gitu udah biarin aja orang sama aja anak-anak juga sama aja gitu kan apa sih perbedaan melek sama orang yang biasa itu atau Orang orang itu semua oke, dia punya energi dalam tubuhnya ada kekuatan energi mungkin pasti dia punya manik gimana ya manik yang bersinar dia punya manik bersinar karena manik ini perlu disusun dan perlu dinaikkan energi bukan di maniknya diturusin dikembalikan ke dalam salah manik itulah energi orang kalau kita dekat berarti kita naikkan energinya hanya dia berguna tapi orang beri ya, makanya mereka itu berwanita orang-orang jadi pemimpin itu kan karena miliknya dia berarti perjalanan kehidupan orang itu nanti dihilangkan umpamanya di sampai kita tadi bahasa di Bali itu lakukan orang kita guna kamu bersama beliau mau apa berarti kan artinya kamu beri format jadi kan suatu kekuatan umpamanya kalau dia memang dia terang dia bisa mungkin kalau dia dari pengusaha dari pengusaha yang bagus dari pelajar yang bagus tapi kan banyak juga pendapat orang-orang gak enak tahu mulai ujiannya banyak nih tantangannya banyak gitu bagaimana itu Ratu? Tergantung perjalanan orang yang nggak juga baik ya setiap manusia berarti ya Ratu gini Ratu kalau orang yang berusaha ada peningkatan energi peningkatan energi spiritualnya sudah meningkat orang itu ada coba kita sebabnya ternyata pembayaran karmanya tidak Baiklah, Suksma Ratu. Jadi buat teman-teman kalau memang masih bingung nih nanti bisa konsultasi di Gmail nih. Jadi kalau kadang kan banyak orang lupa